Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas hematologi rutin dan lengkap. Pembahasan kita trombosit atau platelet. Jadi kita kupas tuntas mengenai hal-hal terkait dengan trombosit ya, baik penghitungannya maupun proses produksinya, jumlahnya hingga yang lain-lainnya. Oke, kita mulai dengan trombosit terlebih dahulu. Trombosit adalah fragmen atau kepingan-kepingan tidak bernilai dari sitoplasma megakariosit yang berukuran 1-4 mikron dan berada dalam sirkulasi darah selama 10 hari. 9-12 hari ya, kurang lebihnya. Jadi trombosit ini adalah pecahan dari sitoplasma megakariosit yang berbentuk bulatan-bulatan kecil. Nanti bila megakaryositnya sudah habis, sitoplasmanya, sisa dari sel tadi adalah intinya. Maka inti tadi dimakan oleh makrofag. Maka selesailah satu siklus megakaryosit. Lanjut lagi ya, gambaran mikroskopik dengan pewarnaan merek atau gimsa atau sejenisnya. Trombosit tampak sebagai sel kecil tak berinti bulat dengan sitoplasma berwarna biru keabu-abuan pucat, berisi granula merah ungu yang tersebar merata. Masih di trombosit ya. Nilai normal trombosit 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Beberapa literatur menuliskan 150.000 sampai 450.000 per milimeter kubik darah. Nah, dasar dari nilai normal ini teman-teman bisa membuatnya nanti nilai rujukan sesuai dengan umur ya. Dewasa, pria, wanita mungkin kalau memang berbeda, kemudian pada usila dan pada bayi, baik bayi baru lahir atau bayi atau anak-anak. Trombosit rusak akan dihancurkan di dalam limpa. Mekanisme pembentukan trombosit dengan cara pembentukan pseudopodia, kaki palsu ya, bulatan-bulatan, kemudian membentuk fragmentasi, pecahan bulat-bulat kecil dari sitoplasma megakaryosit. Istilah sekarang sering digunakan platelet untuk kata dari trombosit, dan hematologi analyzer semuanya menuliskan platelet secara internasional. Kita pindah ke fungsi trombosit. Pertama, sebagai sumbatan sementara dalam proses hemostasis. Trombosit menghasilkan zat-zat kimia tertentu yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi menyempit vasokonstriksi ya, menutup. Yang kedua, melindungi pembuluh darah terhadap kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil yang terjadi sehari-hari dan mengawali penyembuhan luka pada dinding pembuluh darah. Yang ketiga, mempertahankan integritas pembuluh darah. Kemudian yang keempat, sebagai alat transport dari substansi tertentu. Nah, bagaimana dengan peran trombosit? Trombosit memiliki peran dalam sistem hemostasis, suatu mekanisme alih tubuh untuk melindungi diri terhadap kemungkinan perdarahan. Hemostasis ini upaya tubuh agar darah tidak keluar dari tubuh atau dari pembuluh darah dengan cara menutup atau menyumbat dengan bantuan sistem pembekuan darah, sistem hemostasis. Jadi di sini mencegah perdarahan atau kehilangan darah. Peran utama trombosit melindungi pembuluh darah terhadap kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil terjadi sehari-hari dan mengawali penyembuhan luka pada dinding pembuluh darah. Oke, lanjut lagi di sini kita pindah ke mekanisme trombosit bekerja. Trombosit membentuk sumbatan dengan jalan adesi, perlekatan trombosit pada jaringan subendotel pada pembuluh darah yang luka. Dia segera melekatkan diri, membentuk sumbatan pluk ya nanti.
Lalu ada proses agregasi perlekatan antar sel trombosit. Jadi trombositnya ini saling berikatan satu sama lain membentuk sebuah tambalan sehingga tertutuplah atau tercegahlah luka tadi sehingga darah tidak keluar. Orang-orang dengan kelainan trombosit baik kualitatif, ya kan ini peran fungsinya, maupun kuantitatif, ini jumlahnya, sering mengalami perdarahan-perdarahan kecil di kulit dan permukaan mukosa berupa peteki bila kecil-kecil. Nah, lebih besar lagi disebut dengan ekimosis. Dan bila di sekujur tubuh luas dan besar itu adalah purpura. Jadi ada 3 nanti ya akibat dari trombositopenia. Peteki, ekimosis, dan purpura. Kita pindah ke kerja trombosit. Agar dapat berfungsi dengan baik, trombosit harus memadai dalam kuantitas, jumlahnya, dan kualitasnya. Ini kemampuannya dalam melakukan proses agregasi adesi. Pembentukan sumbatan hemostatik akan berlangsung dengan normal jika jumlah trombosit memadai dan kemampuan trombosit untuk beradesi dan beragregasi juga baik. Jadi penting di sini trombosit itu memiliki 2 hal yang baik, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu fungsinya, kuantitatif jumlahnya. Kita pindah ke uji trombosit. Beberapa uji laboratorium digunakan untuk menilai kualitas trombosit. Seperti agregasi trombosit, retensi trombosit, retraksi bekuan, dan antibodi antitrombosit. Sedangkan uji laboratorium untuk menilai kuantitas trombosit itu adalah massa perdarahan dan hitung trombosit atau hitung platelet. Nah, bagaimana dengan jumlah yang normalnya di sini? Jumlah normalnya trombosit 150.000 sampai 450.000 per milimeter kubik. Ini adalah secara kuantitatif, ini idealnya kurang lebihnya. Nanti ada kelainan, jumlahnya kurang atau jumlahnya lebih. Trombositopenia ringan atau kekurangan yang ringan di bawah dari nilai rujukan. Jumlah trombosit antara 100.000 sampai dengan 150.000 per milimeter kubik darah. Ini rendah ya, rendah yang ringan. Jumlah trombosit kurang dari 60.000 ini akan dikatakan berat. Akan cenderung terjadi perdarahan. Dan jumlah trombosit di atas 40.000 per milimeter kubik biasanya tidak terjadi perdarahan spontan, tetapi dapat terjadi perdarahan setelah trauma. Ini beberapa orang dengan trombositopenia ya, trombositopenia esensial atau non esensial nanti. Masih kita di jumlah trombosit. Jika terjadi perdarahan spontan, kemungkinan fungsi trombosit terganggu, fungsi adesi, agregasi, atau ada gangguan pembekuan darah, misalnya defisiensi faktor-faktor pembekuan darah. Faktornya yang kurang, trombositnya oke, jumlah kualitasnya oke, tapi ada faktor yang kurang, misalnya faktor 9, faktor 11 misalnya. Jumlah trombosit kurang dari 40.000 per milimeter kubik darah biasanya terjadi perdarahan spontan, dan bila jumlahnya kurang dari 10.000, ini yang sangat berat, maka perdarahan akan lebih berat lagi. Ini biasanya ditemui pada orang-orang dengan demam berdarah dengue atau orang-orang dengan memang secara fisiologis tubuhnya dia mengalami trombositopenia yang berat. Dilihat dari segi klinik, trombositopenia lebih memerlukan perhatian daripada trombositosis. Trombositosis itu kelebihan jumlah karena adanya risiko perdarahan. Kita pindah ke hitung jumlah trombosit. Metode untuk menghitung trombosit telah banyak dibuat dan jumlahnya jelas tergantung pada kenyataan bahwa sukar untuk menghitung sel-sel trombosit yang merupakan partikel kecil. Yang kedua mudah aglutinasi, agregasi adesi tadi ya, mudah pecah,
Kemudian sukar membedakan trombosit dengan kotoran, gelembung udara misalnya. Tujuan hitung jumlah trombosit. Apa saja di sini teman-teman? Yang pertama, evaluasi produksi trombosit. Yang kedua, mengetahui efek kemoterapi, pemberian terapi secara kimia atau terapi secara radiasi, ya kan, penyinaran terhadap produksi trombosit. Yang ketiga, diagnosis dan monitor trombositosis atau trombositopenia. Lalu yang keempat, konfirmasi estimasi jumlah perkiraan dan morfologi trombosit pada sediaan apus darah tepi apabila menggunakan penghitungan manual atau otomatis mengalami gangguan, misalnya mengalami plek ya pada histogram hematologi analyzer. Nah, kita pindah ke hitung trombosit langsung. Hitung trombosit dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Nah, metode secara langsung dengan menggunakan kamar hitung ya, improved Neubauer, mikroskop fase kontras yang digunakan atau mikroskop cahaya biasa di sini. Ya, dengan Risaecker nanti larutannya kalau yang cahaya biasa ya kan, atau Van-Howarden atau amonium oksalat ya bisa digunakan. Maupun secara otomatis, itu nanti menggunakan hematologi analyzer. Metode dianjurkan penghitungan dengan mikroskop fase kontras dan otomatis karena ini lebih baik. Metode otomatis hematologi analyzer banyak dipakai dan dilakukan karena bisa mengurangi subjektivitas pemeriksaan. Dan penampilan diagnosis alat ini baik. Jadi pemeriksaannya mudah, cepat, sensitif ya, spesifik. Bisa dibedakan dari sel-sel lain, kemudian waktu yang digunakan sangat cepat, hanya sekitar 1 menit selesai. Kemudian multiparameter dan teknologi yang terbaru menggunakan scatter lag ditambah dengan melihat fluoresen, maka dibedakan umur trombosit dan fraksi-fraksinya, ya kan, dan membedakan dari eritrosit kecil. Lanjut kita pindah ke hitung trombosit langsung. Hitung trombosit secara tidak langsung ini ya. Menghitung jumlah trombosit pada sediaan apus darah yang diwarnai. Di sini apus darah tepi ya. Cara sediaan apus darah itu cukup sederhana, mudah dikerjakan, murah dan praktis. Seperti layaknya kita melakukan hitung jenis leukosit. Keunggulannya untuk hapus darah ini, sediaan hapus darah dalam mengungkapkan ukuran. Jadi kita melihat langsung morfologinya, ukurannya, dan juga kita melihat kondisinya, apakah dia clumping, apakah dia mengalami satelitosis, atau yang lainnya, termasuk ditemukan mungkin giant cell ya. Sementara kekurangannya, sediaan hapus darah, perlekatan ke kaca objek atau distribusi tidak merata di dalam apusan. Dapat menyebabkan perbedaan mencolok dalam perhitungan trombosit. Kita pindah lagi, lanjut dihitung trombosit tidak langsung. Petunjuk praktisnya untuk masalah hitung tak langsung dari hapusan ini secara ringkas. Hitung trombosit adekuat bila apusan mengandung 1 trombosit per 20 eritrosit atau 2 sampai 3 trombosit per lapang pandang lensa objektif 100 kali. Nah, bila hanya 1 saja itu mungkin kurang ya, atau beberapa lapang pandang kosong, mungkin setelah lapang pandang yang kelima, keenam atau ke-7 baru ada. Nah, ini adalah kasus dari trombositopenia, mungkin berat, ringan atau sedang. Nah, pemeriksaan hapus darah tadi harus selalu dilakukan apabila hitung trombosit rendah karena penggumpalan ya kan di sini atau klam. Jadi trombositnya membentuk kelompok ya, berdua, bertiga, berempat atau yang lebih, sehingga menyebabkan trombositnya rendah palsu. Biasanya di alat hematologi laser akan dikatakan di situ platelet kelam. Kita pindah ke bahan pemeriksaan. Bahan pemeriksaan dianjurkan untuk pemeriksaan hitung trombosit adalah darah EDTA. Ini yang paling umum dan paling sering, dan hampir semua menggunakan ini. Antikoagulan EDTA mencegah pembekuan darah dengan cara mengikat kalsium.
dan juga dapat menghambat agregasi trombosit. Namun pada kondisi tertentu, darah pasien peka EDTA dapat diganti dengan natrium citrate 3,8% atau 3,2% karena menyebabkan clamping sehingga rendah palsu. Jadi ada orang dengan peka EDTA diperiksa trombositopenia, trombositopenia, dan trombositopenia. Nah, kasus ini mungkin saja bisa terjadi pada preeklamsia berat, mungkin ya. Nah, oleh sebab itu perlu diganti antikoagulannya dengan natrium citrate yang lebih bagus karena lebih netral, tidak menyebabkan gangguan pada trombosit, ya kan, menghambat, tidak terjadi agregasi. Nah, dari sini maka nanti pengukurannya akan normal, ya kan, tidak seperti EDTA yang peka tadi selalu trombositopenia. Nah, nomor 1 kita mulai dengan hitung trombosit langsung. Hitung trombosit secara langsung menggunakan kamar hitung, yaitu dengan mikroskop cahaya. Pada hitung trombosit cara Rice-Ecker, darah diencerkan ke dalam larutan yang mengandung Brilliant Crescil Blue atau BCB, sehingga trombosit tercat warna biru muda. Ya kan, nanti dia biru muda, ukurannya kecil, sementara eritrosit kan ukurannya sedang. Sel trombosit dihitung dengan menggunakan kamar hitung improper Neubauer dan mikroskop. Biasanya menggunakan mikroskop lensa 10 atau lensa 40. Jadi 10 untuk mencari kamar hitungnya dulu, baris-garis baginya. Nanti lensa 40 untuk proses penghitungannya di kamar hitung atau kotak eritrosit. Nah, modifikasi dengan larutan amonium oksalat 1% diganti dari Rice-Ecker. Karena Rice-Ecker ini kemungkinan mengalami kesulitan pemeriksaan, diganggu oleh eritrosit yang masih ada. Yang kedua, dari kelemahan dari Rice-Ecker ini warnanya biru sehingga lapang pandangnya jadi gelap. Nah, kita lihat di sini hitung jumlah trombosit manual. Nah, prinsipnya darah diencerkan dengan larutan amonium oksalat 1% atau Rice-Ecker. Jumlah sel dihitung dengan kamar hitung improper Neubauer. Metode kamar hitung improper Neubauer, bahan pemeriksaannya di sini darah EDTA atau darah kapiler. Regen dan alat larutan amonium oksalat 1%, kamar hitung improper Neubauer, ya kan. Kemudian mikroskop, ya kan, lalu pipet 20 mikroliter, kemudian pipet 1000 mikroliter, pipet tetes tabung reaksi 75 x 12 mm, parafilm, cawan Petri, dan tisu basah. Nah, bila menggunakan pipet itu bisa menggunakan pipet eritrosit. Nah, 2000 mikroliter amonium oksalat ditambah 20 mikroliter darah, dicampur keduanya. Setelah dicampur, ditutup dengan parafilm dan dikocok bolak-balik tabungnya. Teteskan pada kamar hitung, lalu diamkan dalam cawan Petri. Di atasnya ada ditaruh di atas di tisu basah 10-30 menit. Tujuannya untuk mencegah kering ya dengan tisu basah tadi, supaya tetap sejuk kamar hitungnya. Yang kedua, memberi kesempatan kepada trombosit untuk mengendap waktunya selama 10-30 menit. Lalu diperiksa dengan lapang pandang mikroskop 10x40 dalam 1 mm persegi atau 400 kotak. Jadi seluruh kotak eritrosit yang kita pakai. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Untuk kamar hitungnya menggunakan kamar hitung improper Neubauer. Kita bisa menggunakan nanti aturan garis singgungnya, tinggal pilih. Warna merah itu kiri atas, jadi setiap yang kena garis kiri atas itu dihitung dalam kotak tersebut. Atau menggunakan kanan bawah. Cuma paling banyak menggunakan kiri atas karena lebih nyaman dibandingkan kanan bawah. Lalu dihitung ya semuanya dalam 16 kotak, kemudian dikali dengan 25, jadi 400 kotak kecil. Ya kan, seperti itu kira-kira untuk aturannya. Nah, untuk penghitungannya teman-teman bisa melakukan penghitungan dengan cara 1 atau cara 2. Nah, ini cara 1 dulu ya.
Kotak satu bidang sedang itu 16 kotak kecil, ya kan? Satu bidang sedang itu luasnya 1/5 kali 1/5 mm persegi. Ya kan, karena dihitung 25 bidang ya, maka perhitungannya 1/5 kali 1/5 kali 25, maka 1 mm persegi. Sementara tinggi kaca penutup dari kamar hitung 0,1 mm. Volumenya 0,1 dikali 1 mm persegi, ya kan, yang di atas tadi, maka dapat 0,1 mm kubik. Nah ini kan, untuk pengencerannya 2000 per 20, karena kita memipet tadi 2 ml dengan 20 mikron, jadi 100 kali. Nah untuk perhitungannya jumlah trombosit sama dengan 1 dikali 100 dikali N dibagi 0,1, maka 1000 dikali N untuk jumlah selnya. Nah untuk yang metode cara 2 ini menggunakan sistem kotak saja, mengandalkan kotak, tidak menggunakan pecahan. Satu bidang sedang itu ada 16 kotak kecil, sama kan, kanan kiri tadi sudah sama. Jumlah bidang sedang itu ada 5 kali 5, ya kan, berarti 25. Nah jumlah total 16 kali 5 kali 5 sama dengan 400 kotak kecil. Nah jumlah kotak yang dihitung itu 16 kali 25, yaitu karena kita hitung tadi ya, semuanya kita hitung, tidak sebagian. Jadi 400 kotak kecil yang kita hitung. Dari 400 kotak kecil nanti ditemukan berapa jumlah eritrombositnya. Sementara tinggi kaca penutup 1 per 0,5, 10 kali. Pengencerannya 2000 per 20 berarti 100 kali. Maka kita masukkan rumus sebagai berikut. Pengenceran dalam pipet dikali tinggi kaca penutup dikali kotak kecil sebenarnya dikali N jumlahnya ya, dibagi 400 kotak semuanya. Jadi nanti setelah dilakukan penyederhanaan maka 1000 dikali N. N ini adalah jumlah sel yang kita dapat pada kotak. Jadi ketemunya sama keduanya, hanya beda jalannya. Masih dihitung trombosit langsung. Secara mikroskopik, trombosit tampak refraktil dan mengkilap. Berwarna biru muda atau lila, lebih kecil dari eritrosit serta berbentuk bulat. Atau lonjong atau koma, tersebar atau bergerombol nanti. Nah cara BCB memiliki kesalahan sebesar 16-25%. Jadi masih banyak ya, 1/4 ini kalau 25%. Apa saja penyebabnya di sini? Yang pertama, faktor teknik pengambilan sampel menyebabkan trombosit bergerombol sehingga sulit dihitung. Ini masalah yang paling penting untuk pra-analitiknya. Jadi hati-hati, dan penggunaan tabung reaksi dari kaca, misalnya pirek yang ditetesin dengan antikoagulan DTA lalu ditambah dengan darah, maka trombosit itu lebih mudah menempel pada dinding kaca. Oleh sebab itu, gunakanlah tabung yang terbuat dari plastik, misalnya tabung vakum EDTA K2 EDTA atau K3 EDTA. Jadi yang disarankan menggunakanlah yang K2, jauh lebih bagus dibandingkan K3 walaupun sama saja secara kualitas. Dan pastinya homogenisasi tabung tadi secara kontinu lebih bagus di atas roller mixer misalnya, atau nutator, atau di tempat yang lain misalnya yang bisa dihomogenkan kontinu. Yang kedua, pengenceran tidak akurat karena menggunakan pipet eritrosit. Jadi pengenceran lebih bagus dengan menggunakan mikropipet, tapi mikropipetnya juga harus terkalibrasi. Yang ketiga, penyebaran trombosit yang tidak merata. Nah ini tidak bisa ditanggulangi karena memang kesulitannya pada saat kita meneteskan di kaca penutup dari kamar hitung infrared penyebawar itu berbeda-beda. Untuk seragamnya gunakanlah pipet tetes atau menggunakan yellow tip dari mikropipet akan lebih bagus penyebarannya. Kita pindah ke hitung metode fase kontras ya, nomor 2. Hitung trombosit metode mikroskop fase kontras. Darah dianjurkan larutan amonium oksalat 1%.
sehingga semua eritrosit dihemolisiskan, ya kan, dan leukosit juga lisis. Sel trombosit dihitung menggunakan kamar hitung infrared penyebawar dan mikroskop fase kontras. Sel-sel leukosit dan trombosit tampak bersinar dengan latar belakang gelap. Kemudian trombosit tampak bulat atau bulat telur, tidak berwarna, agak mungkin biru-biru abu-abu ya, kebiruan abu-abu, atau memang dia tidak berwarna. Jadi teman-teman bisa melihatnya penampakan di fase kontras pada gambar berikut ini. Nah, ini yang bulat-bulat berpendar menyala ini adalah trombosit ya. Dia terlihat bulat-bulat di mikroskop fase kontras. Oke, lanjut lagi, kita dihitung metode fase kontras. Bila fokus dinaik turunkan, tampak perubahan yang bagus atau kontras. Mudah dibedakan dengan kotoran karena sifat refraktilnya. Kesalahan dengan metode ini sebesar 8-10%. Jadi lebih rendah ketimbang langsung dengan metode Risch-Ecker tadi. Metode fase kontras ini penghitungan secara manual yang paling baik dibandingkan langsung seperti mikroskop biasa dengan larutan Risch-Ecker tadi. Penyebab kesalahan utama cara fase kontras ini pertama, faktor teknik atau pengenceran yang tidak akurat. Jadi proses pengencerannya yang tidak bagus. Yang kedua, pencampuran yang belum merata. Lalu yang ketiga, adanya perlekatan trombosit atau agregasi. Kita pindah lanjut ke modifikasi fase kontras plasma sitrat. Metodenya sama seperti fase kontras, tetapi darah diganti dengan plasma. Jadi whole blood-nya diganti dengan plasma. Nah, bagaimana cara mendapatkan plasma? Darah dibiarkan terpisah pada suhu kamar sampai tampak beberapa milimeter plasma. Jadi dibiarkan dia mengendap ya, seperti layaknya kita menunggu LED. Jadi terpisah nanti 3 lapisan plasma yang kayak trombosit. Kemudian yang kedua bavikot, itu adalah lapisan leukosit. Dan yang paling bawah itu adalah eritrosit. Nah, kita ambil bagian plasmanya. Selanjutnya plasma diencerkan dengan larutan pengenceran trimsita 3,8% dan dihitung trombosit dengan kamar hitung seperti metode fase kontras sebelumnya. Kita pindah yang nomor 4, metode tidak langsung dengan hapusan darah. Cara ini menggunakan sediaan hapus darah diwarnai dengan urek, bisa saja gimsa atau migranwal atau mungkin pula standing atau menggunakan Leishman atau Quidiong atau menggunakan Romanowski, sama saja. Nah, ini gunakan untuk pewarnaan ini, jadi pewarnaannya namanya pewarnaan polikromatik. Mencampur 2 atau lebih zat warna sehingga masing-masing nanti memiliki afinitas asam basa yang berbeda pada komponen sel atau inti atau di sitoplasmanya. Jadi warnanya berbeda nanti. Sel trombosit dihitung pada bagian sediaan di mana eritrosit tersebar secara merata dan tidak saling tumpang tindih. Jadi hapusan darah itu ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian ekor, dan antara badan dan ekor itu adalah yang ideal. Inilah yang nanti kita periksa di area ideal. Metode hitung trombosit tidak langsung yaitu metode Fonio. Ini cara lain. Jadi jumlah trombosit hapusan per 1000 eritrosit dibandingkan dengan jumlah eritrosit metode Hayem. Jadi syaratnya di sini teman-teman menghitung trombosit di hapusan darah, kemudian menghitung eritrosit Hayem, lalu ditemukan trombosit per 1000 eritrosit. Lalu dikali silang nanti dengan rumusnya. Masih di metode tak langsung di sini. Penghitungan trombosit secara tidak langsung secara sediaan hapus dilakukan dalam 10 LPMI. Lapang pandang minyak imersi berarti 100 kali. Dikali 2000 atau 20 LPMI dikali 1000. Ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang baik ya untuk populasi trombosit normal atau tinggi trombositosis. Dan bisa juga untuk trombosit yang rendah sebagai estimasi kontrol ya. Populasi trombosit rendah, trombositopenia di bawah 100.000 per milimeter kubik itu bisa juga
Penghitungan trombosit dianjurkan dalam 10 LPMI kali 2000 karena memiliki sensitivitas spesifisitas lebih baik ketimbang kita menggunakan menggunakan yang langsung begitu lihat estimasi saja. Jadi lebih baik menggunakan 10 lapang pandang. Boleh juga menggunakan 20 lapang pandang. Nanti tergantung waktu yang ada dan koreksinya ya. Nah, kita lihat di sini metode tidak langsung pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, gambar sebelah kiri itu adalah trombositopenia. Yang mana hampir tidak ditemukan trombosit. Trombosit hanya ditemukan sedikit ya. Mungkin satu atau tidak ada di lapang pandang. Nah, ini kita bisa melihat sementara ilustrasi sebelah kanan ya lapang pandangnya. Ini adalah trombositosis. Trombositnya banyak sekali ditemukan di lapang pandang. Jadi penuh dengan trombosit yaitu bulat-bulat yang berwarna ungu kebiruan. Nah, kita pindah ke koreksi hitung trombosit dengan hapusan darah. Hapusan darah diperiksa dengan lensa objektif 100 kali. Dihitung dalam 10 lapang pandang lalu ditemukan berapa dan dibagi 10 sebagai jumlah rata-rata. Dikalikan dengan 20.000. Ya kan? Nah, ini merupakan estimasi Brown. Estimasi Brown mengatakan satu trombosit bila di lapang pandang ditemukan satu itu setara dengan 20.000 trombosit. Sehingga faktor pengalinya 20.000. Nah, untuk jumlahnya di sini jumlah trombosit rata-rata dikali 20.000, maka didapatkan jumlah trombosit per milimeter kubik darah. Nah, ini misalnya pada lapang pandang ini kita lihat dapat 9 biji trombosit. Maka 9 kali 20.000 sama dengan 180.000 sel trombosit per milimeter kubik darah. Bisa saja dengan cara lain dengan yang tadi ya, yang 20 misalnya. Itu trombosit yang ditemukan per lapang pandang dilakukan dalam 20 lapang pandang minyak imersi. Seperti yang diumumkan di sebelumnya tadi ya. Carilah lapang pandang yang terpisah sel-selnya terutama sel eritrosit. Biasanya sebelum ekor. Jumlah dikali 1000. Maka di sini kita hitung semuanya di tiap lapang pandangnya sebanyak 20 lapang pandang. Ditemukan 144 ya kan dikali 1000 maka 144.000 per milimeter kubik. Nah, kita pindah lanjut ke metode hitung otomatis hematologi analyzer. Penghitungan sel otomatis ini mampu mengukur secara langsung hitung trombosit selain trombosit, leukosit dan eritrosit. Jadi hematologi analyzer ini sangat bagus sekali ya. Sekitar 18 ya kan sampai 22 parameter bisa diukur. Bahkan yang terbaru dengan menggunakan scatter lag dan fluoresen digabung mungkin sampai 36 parameter bisa dihasilkan menggunakan di sini dikenal dengan 3 dip dan 5 dip atau 6 dip. Menghitung sel trombosit, leukosit dan eritrosit bersama-sama namun dibedakan berdasarkan ukuran. Ini cara teknik hematologi analyzer. Itu berdasarkan impedansi hambatan listrik. Nah, itu sudah dijelaskan di pemeriksaan hematologi analyzer. Nah, mungkin teman-teman bisa melihatnya di video yang lainnya. Partikel lebih kecil dihitung sebagai trombosit dan partikel lebih besar dihitung sebagai eritrosit dan partikel paling besar sebagai leukosit. Dan masing-masing nanti dibedakan lagi menjadi 3. Trombosit 3 buah, besar kecil sedang, eritrosit besar kecil sedang, dan leukosit besar kecil sedang. Nah, untuk gambarannya, untuk layar display hematologi analyzer, teman-teman bisa melihat di sini. Trombosit itu sama dengan platelet dan disikat dengan PLT. Nah, di sini 88.000 sel trombosit, ya kan? Di sini per milimeter kubik darah atau satuannya 88 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Ini ada flagnya L, berarti rendah dia. Nah, sementara di sebelahnya yang warna hijau itu adalah grafik histogram untuk PLT. Grafik histogram ini menyatakan jumlahnya untuk tingginya, sementara lebarnya ini adalah variasi ukuran. Ada besar, sedang, kecil, dan besar sekali atau raksasa. Kita pindah ke metode hitung otomatis hematologi analyzer.
Teknik hematologi analyzer dapat dilakukan terhadap banyak sampel. Waktunya singkat dan kondisi trombosit sangat tinggi dan rendah bisa dihitung. Dan pastinya sampel yang ada 100 sampel, 100 spesimen itu bisa dikerjakan dengan waktu dikalikan 1 menit, berarti 100 menit plus minus ya bisa dikerjakan. Kalau 100 menit berarti kalau dihitung 1 jam 60 menit, jadi lebih-lebih kurang lebih hampir 2 jam atau 1,5 jam lebih untuk 100 sampel ya. Kesalahan teknik ini dapat terjadi apabila yang pertama terjadi fragmentasi eritrosit berat. Eritrositnya mengalami fragmen, pecah menjadi kecil-kecil sehingga menyerupai ukuran trombosit. Lalu yang kedua, cairan pengencer berisi partikel-partikel eksogen dari luar. Karena di sini larutannya yang terkontaminasi. Lalu sampel terlalu lama didiamkan waktu sampling. Ini berpengaruh sekali. Karena trombosit akan menempel atau clumping atau menempel di dinding tabung. Lalu trombosit saling melekat. Ini mengalami clumping. Kesalahan karena antikoagulan berlebihan atau kurang. Atau mungkin peka terhadap EDTA. Nah, kita masuk ke masalah klinis. Pertama adalah penurunan. Penurunan jumlah trombosit ini ditemukan pada banyak kasus. Pertama ITP, myeloma multiple, kanker tulang, ya kan, saluran gastrointestinal kanker juga atau kanker otak. Atau pada kondisi leukemia baik limfositik, mielositik, monositik, anemia aplastik, penyakit hati baik sirosis, hepatitis aktif kronik, SLE, ya kan, systemic lupus erythematosus, DIC, disseminated intervascular coagulation, ini jelas sekali sangat turun. Eklamsia, penyakit ginjal, demam rematik akut. Sementara trombositopenia, pengaruh obat, ini misalnya disebabkan oleh antibiotik, misalnya chloramicetin, streptomycin, atau karena sulfonamid, aspirin misalnya dari golongan salisilat, quinidin, quinin, acetazolamid, kemudian amidopirin, diuretik tiazid, mebromamat, kemudian penylbutazon, tolbutamid, injeksi vaksin atau agent kemoterapeutik. Nah, ini ya kira-kira pengaruh dari obat yang menyebabkan trombositopenia. Sementara untuk masalah klinis peningkatan trombosit ini ditemukan pada beberapa kondisi. Misalnya polisitemia vera ini eritrosit dengan hemoglobin tinggi ya. Nah, ini kelebihan eritrosit. Ini juga bisa meningkatkan trombosit. Kemudian pada trauma ini maksudnya patah tulang, fraktur, pembedahan. Ya kan, karena operasi. Pasca splenektomi. Nah, splenektomi yang mana spleen ini, limpa ini digunanya untuk menghancurkan sel yang sudah tua atau rusak. Jadi proses penghancurannya tidak terjadi. Akibatnya trombosit yang rusak dihitung sebagai trombosit di dalam darah. Jadi nanti tinggi ya. Kemudian karsinoma metastatik, ini kanker yang menyebar, embolisme pulmonari. Ini terjadi gelembung ya, gelembung udara pada paru. Dataran tinggi, ya jelas dataran tinggi ini biasanya tubuh mengimbangi dengan menaikkan jumlah eritrosit juga trombosit. Pada tuberkulosis, pada retikulositosis, latihan fisik berat. Sementara pengaruh obat yang menaikkan jumlah trombosit adalah epinefrin atau adrenalin. Nah, di sini. Lalu kita pindah lanjut lagi sebagai menjelang-jelang penutup pada materi kita hari ini, yaitu faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium. Apa saja yang mempengaruhi saat kita melakukan pemeriksaan trombosit di laboratorium? Yang pertama, kemoterapi dan sinar X dapat menurunkan hitung trombosit. Jadi orang-orang dengan riwayat kemoterapi dengan penyinaran maka trombositnya rendah. Mungkin saja pasiennya ini bisa ditransfusi dengan liquid plasma atau menggunakan trombosit konsentrat, ya kan? Jadi tergantung nanti sesuai kebutuhan. Misalnya kalau liquid plasma bila berserta turunnya albumin misalnya. Yang kedua, pengaruh obat. Di sini lihat pengaruh obat yang tadi ya, yang sudah kita bahas tadi.
Kemudian yang ketiga, penggunaan darah kapiler menyebabkan hitung trombosit cenderung lebih rendah. Alangkah baiknya menggunakan darah pena saja ketimbang kapiler. Yang keempat, pengambilan sampel darah lamban atau lambat menyebabkan trombosit saling melekat, yaitu agregasi, sehingga jumlahnya menurun palsu atau rendah palsu. Nah, lanjut lagi kita selanjutnya di faktor yang mempengaruhinya, yaitu tidak segera mencampur darah dengan antikoagulan, ya kan? Atau sudah dicampur juga pencampurannya kurang adekuat, kurang bagus. Juga sini ya dapat menyebabkan agregasi trombosit. Akibatnya dianggap seperti setengah beku atau beku, sehingga trombosit mengalami agregasi. Ini bisa saja terjadi pada saat kita melakukan pemeriksaan. Trombositnya ini rendah palsu tapi tidak ada bekuan. Ini biasanya clumping. Misalnya kita melambat mengambil darah pada bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu sangat peka sekali, mudah sekali terjadi pembekuan. Jadi mengambilnya cepat ya, dan segera masukkan ke tabung berisi antikoagulan dan segera dihomogenkan. Lalu di sini apabila nanti ada hal lain, trombosit rendah palsu, tinggal lihat di bagian darah dengan menggunakan stick atau menggunakan lidi ya, adanya bekuan. Atau biasanya ditutupnya, kita buka, ditutupnya ini ada bekuan kemungkinan. Yang keenam, perbandingan volume darah dengan antikoagulan tidak sesuai dapat menyebabkan kesalahan pada hasil. Jadi penting di sini, terlalu banyak antikoagulan, terlalu sedikit antikoagulan ini berpengaruh terhadap trombosit. Nah, pengaruhnya EDTA pada darah ini sebagai berikut. Jika volume terlalu sedikit, misalnya di sini EDTA terlalu berlebihan. EDTA-nya 3 ml tabung vakum diisi dengan hanya 1 ml atau kurang dari 1 ml. Maka sel-sel eritrosit mengalami krenasi mengkerut dan mengecil, sedangkan trombosit membengkak atau besar. Jadi eritrosit mengecil, trombosit besar. Jadi keduanya mirip nanti secara ukuran. Dan di sini mengalami desintegrasi sehingga nanti ada plak pada hematologi analyzer. Ya, di sini platelet plak dan eritrosit plak. Yang kedua, kondisinya mungkin jika volume terlalu banyak, darahnya banyak, EDTA-nya terlalu sedikit. Ini dapat menyebabkan terjadinya jendalan, yaitu clumping hingga bekuan. Kalau bekuan berarti jendalan ya, yang berakibat menurunnya jumlah trombosit. Nah, sebagai penutup ya, penundaan pemeriksaan spesimen darah lebih dari 1 jam menyebabkan perubahan jumlah trombosit. Alangkah baiknya pengukuran segera setelah pengambilan spesimen. Jadi di bawah 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam hasilnya tidak bisa representatif atau tidak bisa dipertanggungjawabkan valid ya dengan kondisi pasien. Oke, kira-kira itu saja kita secara ringkas membahas mengenai trombosit. Kali ini kita kupas tuntas, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.